Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Sri Rahayu Agustina Lubis dengan NIM 16101923, jurusan Pendidikan Vokasional Tata Rias. Adapun tujuan saya di sini yaitu untuk membahas mengenai apa itu evaluasi, apa itu desain pembelajaran, terus membahas mengenai perbedaan antara desain pembelajaran dan strategi pembelajaran, dan membahas mengenai apa saja langkah-langkah dalam membuat desain pembelajaran. Apa itu definisi dari desain pembelajaran? Desain pembelajaran itu adalah proses perencanaan dan pengembangan sistematis untuk menciptakan pengalaman belajarnya efektivitas dan efisien. Yang pertama-tama, kita juga perlu memahami bahwa desain pembelajaran itu dapat dilibatkan dari beberapa tahap. Yang pertama yaitu menganalisis kebutuhan belajar. Biasanya pada tahap ini kita dapat mengidentifikasi kebutuhan dan tujuan belajar siswa. Kita juga perlu memahami apa yang siswa butuhkan untuk mencapai tujuan belajar mereka. Selanjutnya yang kedua itu biasanya dapat menentukan tujuan belajar. Dari menentukan tujuan ini, kita dapat memahami kebutuhan siswa. Kita juga perlu menentukan apa yang ingin dicapai oleh siswa melalui proses belajar. Tujuan belajar ini akan menjadi acuan bagi kita dalam mengembangkan materi pembelajaran. Selanjutnya, yang ketiga itu adalah pemilihan strategi dan metode pembelajaran. Biasanya pada tahap ini, kita memilih strategi dan metode pembelajaran yang tepat untuk mencapai tujuan belajar. Kita juga perlu mempertimbangkan kemampuan dan karakteristik siswa dalam memilih strategi dan metode pembelajarannya. Sedangkan yang keempat yaitu pengembangan materi pembelajaran. Adapun hal ini yaitu membahas mengenai strategi dan metode pembelajaran, kita perlu mengembangkan materi pembelajaran yang sesuai dengan tujuan dan strategi pembelajaran kita. Yang kelima ada implementasi. Biasanya implementasi ini kita laksanakan pada proses pembelajaran dengan menggunakan strategi dan metode yang telah kita pilih. Kita juga perlu memastikan bahwa proses berjalan lancar dan efektif. Selanjutnya yang keenam itu ada evaluasi. Setiap siswa pasti membutuhkan evaluasi aktivitas pembelajaran. Evaluasi ini akan membantu kita memahami apakah tujuan belajar tersebut telah tercapai atau tidaknya. Tujuan desain pembelajaran adalah untuk menciptakan pengalaman belajar yang efektif, efisien, menarik, dan relevan. Mungkin dengan menggunakan desain pembelajaran yang efektif, kita juga dapat meningkatkan kualitas pengalaman belajar dan mencapai tujuan belajar yang diinginkan. Dalam desain pembelajaran ini dapat digunakan dalam berbagai konteks termasuk pendidikan formal, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia. Dalam pendidikan formal, biasanya desain pembelajaran dapat digunakan untuk mengembangkan kurikulum yang efektif dan efisien. Biasanya dalam pelatihan desain pembelajaran dapat digunakan juga untuk mengembangkan program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan karyawan. Sedangkan dalam pengembangan sumber daya manusia itu biasanya desain pembelajarannya dapat digunakan untuk mengembangkan program pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan karyawan. Nah, jadi itu ya teman-teman hasil dari pembahasan kita mengenai definisi desain pembelajaran tadi. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai apa itu perbedaan dari antara desain pembelajaran dan strategi pembelajaran. Ini biasanya dua istilah yang sering banget terdengar mirip, tapi sebenarnya berbeda ya. Desain pembelajaran itu ibaratnya seperti rancangan besar. Jadi sebelum proses belajar dimulai, kita sudah buat dulu perencanaannya. Mulai dari tujuan pembelajaran, materi apa yang mau disampaikan, metode apa yang cocok, media apa yang akan digunakan, sampai bagaimana cara kita mengevaluasi hasil pembelajarannya. Intinya, desain pembelajaran itu apa yang harus dipersiapkan sebelum proses pembelajaran berlangsung. Sementara itu, strategi itu adalah
lebih ke cara atau pendekatan yang kita pakai saat mengajar. Jadi misalnya, apakah kita mau pakai diskusi kelompok, ceramah interaktif, simulasi, atau mungkin metode problem based learning. Nah, itu dia semua adalah bagian dari strategi. Jadi gampangnya begini ya teman-teman. Desain itu rencana besarnya, sedangkan strategi itu gimana cara kita melaksanakannya. Desain pembelajaran ini menentukan apa yang diajarkan dan mengapa, sedangkan strategi pembelajaran lebih ke bagaimana cara menyampaikannya. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai definisi dan perbedaan. Selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai langkah-langkah dalam desain pembelajaran. Jadi, mendesain pembelajaran itu nggak bisa asal-asalan ya. Ada tahapnya yang harus kita lalui supaya proses pembelajaran bisa berjalan efektif dan sesuai dengan tujuan. Langkah pertama itu adalah menganalisis kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Di tahap ini, kita harus memahami dulu siapa peserta didiknya, bagaimana latar belakang mereka, kemampuan awalnya, dan apa yang mereka butuhkan. Karena beda, peserta didik bisa beda juga pendekatan yang kita gunakan. Lalu langkah kedua adalah menentukan tujuan pembelajaran. Di sini kita harus jelas setelah proses pembelajaran selesai, peserta didik itu harus bisa apa. Tujuan ini penting sebagai arah dari semua kegiatan pembelajaran yang akan kita rancang. Terus berikutnya, langkah yang ketiga adalah menyusun atau mengembangkan materi pembelajaran. Materi yang kita susun harus relevan dengan tujuan tadi. Kita juga perlu pilih mana yang paling penting dan sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. Langkah yang keempat adalah menentukan metode dan media pembelajaran. Metodenya bisa diskusi, ceramah, eksperimen, studi kasus, dan sebagainya. Media juga harus disesuaikan. Bisa pakai video, gambar, alat peraga, atau bahkan teknologi digital kalau memungkinkan. Kemudian, langkah yang kelima itu adalah merancang evaluasi pembelajaran. Kita harus menentukan bagaimana cara mengukur keberhasilan peserta didik, apakah lewat tes, kuis, atau tugas, atau portofolio, atau observasi. Yang penting evaluasinya sesuai dengan tujuan pembelajaran yang kita tetapkan di awal. Terakhir, jangan lupa melakukan revisi dan perbaikan. Setelah semua dijalankan, kita evaluasi lagi apa yang berjalan baik, apa yang perlu diperbaiki. Ini penting supaya di pertemuan berikutnya kita bisa memberikan pembelajaran yang lebih maksimal. Jadi, teman-teman, dari analisis sampai evaluasi, semua langkah ini harus dirancang dengan baik supaya supaya proses dari hasilnya kita bisa berjalan terarah dan hasilnya maksimal. Terima kasih.